kecelakaan diduga kurang berkonsentrasi saat berkendara. Rombongan pemudik yang menggunakan minibus tujuan Ponorogo menabrak sebuah bus di Jalan Raya Balong Bendo, Sidoarjo, Jawa Timur. Akibat kecelakaan menyebabkan jalur mudik Surabaya Madiun alami kemacetan. Sebuah minibus berpenumpang rombongan pemudik tujuan Ponorogo menabrak sebuah bus antar kota di Jalan Raya Balong Bendo, Sidoarjo, Jawa Timur. Akibat kecelakaan, kendaraan minibus yang mengangkut rombongan pemudik tersebut mengalami ringsek di bagian depan kanan. Kecelakaan bermula ketika minibus yang melaju dari arah Surabaya menuju Mojokerto berusaha mendahului kendaraan di depannya. Diduga pengemudi tidak menguasai medan jalan, membuat kendaraan melaju keluar marka jalan dan menabrak bagian depan kanan bis antar kota dari arah berlawanan. Meski minibus mengalami kerusakan parah, namun tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan. 6 orang pemudik termasuk pengemudi selamat dan hanya mengalami luka ringan. Pelan saya. Ya, terus? Terus kan bis banter kalau saya lingkungan situ lah. Ya. Ya tahu-tahu terus gelap gitu ya? Saya putar setirnya udah nggak mampu. Nggak bisa hindar. Berapa penumpang tadi yang ada di dalam? 6. Ada 6 orang ya? Mau tujuan kemana tadi? Ponorogo. Oh, Ponorogo mudik. Nyalip kanan sehingga masuk ke kanan, motong marka jalan. Datang bis yang berlawanan sehingga mau kembali ke samping sudah nggak bisa mengingat padatnya lalu lintas, sehingga terjadilah tabrak depan. Meski tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan, namun dampak kecelakaan mengakibatkan jalur mudik Surabaya Madiun mengalami kemacetan panjang. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Sebuah kendaraan ringsek dan 2 orang pengendara luka akibat tertimpa pohon tumbang. Pohon tumbang terjadi usai hujan deras disertai angin kencang di wilayah Kota Bogor, Jawa Barat. Mobil saya ketimpa pohon, pas banget. Sejumlah orang terjebak di dalam mobil yang mereka tumpangi akibat kendaraan yang ditumpanginya tertimpa pohon tumbang setinggi 15 meter. Peristiwa terjadi di Jalan Juanda, Kota Bogor, Jawa Barat usai terjadi hujan lebat yang disertai angin kencang. Para penumpang mobil yang terjebak akhirnya berhasil dievakuasi oleh petugas. Selain menyebabkan rusaknya mobil tersebut, 2 gerobak pedagang dan 2 sepeda motor yang tengah melintas juga ringsek akibat tertimpa pohon. 2 orang pengendara mengalami luka, sementara 1 diantaranya harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis lantaran menderita luka serius. Ya, sebelum kejadian angin dulu, belum hujan Pak ya. Angin kedua langsung kejadian Pak. Saya posisi lagi dagang, sempat melariin diri sana Pak. Iya, ya gitulah kejadian. Korban motor sama itu ya mobil dikelilingi oleh pohon beringin berdiameter sekitar 1 meter, tinggi hampir sekitar 15 meter. Tumbang ke arah jalan SSA yang menimpa 1 kendaraan minibus Chevrolet warga Jakarta. Peristiwa pohon tumbang membuat arus lalu lintas menuju Jalan Juanda dialihkan ke akses jalan lainnya. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Dan untuk informasi terkini, kita sudah terhubung dengan Hadisti Arifa di Stasiun Senen dan Indra Setia di Pelabuhan Bakaheni, Lampung. Kita ke Pasar Senen terlebih dahulu. Hadisti, bagaimana suasana terkini di Stasiun Pasar Senen? Ya, halo Sabrina dan juga pemirsa, situasi terkini di Stasiun Pasar Senen H+2 Lebaran ini masih ramai oleh penumpang baik yang akan berangkat ataupun juga yang tiba di area Stasiun Senen Jakarta ini. Dari informasi yang kami terima bahwa memang hari ini sudah terjadi lonjakan penumpang yang tiba pada periode arus balik ini. Artinya memang sudah terlihat saat ini mobilitas masyarakat yang sebelumnya melakukan aktivitas mudik dan pada H+2
H+2 ini sudah kembali ke Jakarta dan juga sekitarnya. Di mana untuk hari ini saja ada sekitar 41.000 penumpang yang dijadwalkan tiba pada area Daob 1 Jakarta, baik itu stasiun Gambir dan juga dari stasiun Senen ini. Di mana ada sekitar 16.000 penumpang yang turun di stasiun Senen, kemudian 11.000 penumpang turun di stasiun Gambir, dan sisanya memilih turun di stasiun lainnya seperti stasiun Cikampek, stasiun Cikarang, dan juga stasiun Bekasi. Memang untuk arus balik ini masih diprediksi terus akan mengalami lonjakan, di mana nantinya sekitar tanggal 5 hingga tanggal 7 April ini diperkirakan arus balik akan mencapai pada puncaknya. Nah, kemudian selain arus balik atau kedatangan masyarakat ke area Daob 1 Jakarta, KAI Daob 1 Jakarta baik dari Senen ataupun juga Gambir ini masih banyak memberangkatkan penumpang yang memilih mudik susulan, di mana untuk hari ini saja ada sekitar 46.000 penumpang yang berangkat dari Daob 1 Jakarta, baik dari stasiun Senen ini maupun juga dari stasiun Gambir. Artinya minat masyarakat yang melakukan aktivitas mudik pada pasca Lebaran juga ini masih tergolong tinggi. Dan pada periode masa angkut Lebaran 2025 ini, yakni terhitung sejak tanggal 21 Maret lalu hingga 11 April nanti, PT KAI mencatat sudah menjual 785.000 tiket dari total ketersediaan, yakni terjual sebesar 75%. Artinya Sabrina, hingga tanggal 11 nanti bagi pemirsa ini yang masih akan melakukan mudik masih bisa membeli tiket dengan tersisa sebanyak 263.000 tiket. Sabrina, demikian. Ya baik, terima kasih Adisti. Kita langsung ke Bakaheni Lampung. Ada Indra Setiabudi di sana. Indra, bagaimana suasana terkini di Pelabuhan Bakaheni? Ya baik, selamat siang Sabrina dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan situasi terkini di H+2 Lebaran. Anda terpantau situasi terkini sangat ramai sekali oleh para pemudik maupun juga yang melakukan arus balik pada hari ini. Dan setidaknya terkait data, Sabrina dan juga pemirsa, dapat kami informasikan bahwa dari per tanggal 1 kemarin setidaknya SDP mencatat sebanyak 12.000 penumpang ini sudah diberangkatkan melalui Pelabuhan Bakaheni Lampung menuju Pelabuhan Merak. Maksud kami, dan juga dengan total keseluruhan ini 3.000 kendaraan juga sudah bertolak dari Pulau Sumatera menuju Pulau Jawa. Dan kalau dapat kami informasikan juga, tidak sedikit kami juga melihat masih ada pergerakan penumpang ataupun dari Pelabuhan Merak menuju Pelabuhan Bakaheni Lampung pada hari ini, Sabrina. Dan memang masyarakat lebih memilih pulang lebih awal, Sabrina. Diketahui memang ASDP akan melakukan diskon tarif tol pada tanggal 3 hingga 7 April 2025 mendatang, yang mana ini akan didikasikan sangat ramai sekali penumpang sehingga masyarakat lebih memilih pulang lebih awal. Dikarenakan akan berlaku tanggal 3 ini pukul 12 siang dan akan diakhiri pada tanggal 7 pukul 12 siang juga. Adapun juga terkait kapal ini nantinya saat ini masih diberlakukan 40 kapal yang beroperasi per harinya, namun tidak menutup kemungkinan, Sabrina dan juga pemirsa, bahwa ASDP akan menyiapkan sebanyak 67 kapal per harinya untuk mengakomodir pada puncak arus mudik nantinya. Dan berbagai skema juga nanti akan dilakukan seperti clustering kendaraan maupun juga delaying system maupun juga buffer zone, yang mana nantinya ini untuk mengurai kepadatan di area ini. Selain itu juga perlu diketahui juga, Sabrina juga pemirsa, bahwa terkait Pelabuhan Merak sendiri ini memiliki 7 dermaga, yang mana 1 dermaga ini merupakan jalur eksekutif maupun juga 1-6 dermaga ini dermaga reguler. Dan perlu diketahui juga bahwa di periode tanggal 3 hingga 7 April 2025 ini, yang mana telah saya melaporkan, ini merupakan jalur eksekutif, Sabrina, yang mana nantinya di periode tersebut akan dilakukan tarif reguler, yang mana ini sangat membantu para masyarakat yang ingin melakukan arus balik 2025 mendatang. Dan dapat kami informasikan juga, Sabrina, bahwa pelayanan arus balik ini setidaknya Pelabuhan Bakaheni Lampung ini melayani pejalan kaki, kendaraan bermotor golongan 1, 2 hingga 4. Selain itu juga Pelabuhan BBJ Muara Pilu melayani kendaraan bermotor golongan 7, 8, dan 9, yang mana ini diharapkan untuk dapat mengurai kepadatan dan bisa mengakomodir seluruh masyarakat yang melakukan arus balik 2025. Sabrina. Baik, terima kasih Indra Setiabudi melaporkan langsung dari Pelabuhan Bakaheni Lampung, dan sebelumnya ada Hadisti dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Ya, untuk informasi terkini kita sudah terhubung dengan Aulina Iyasya di Rest Area Kilometer 57 Karawang, lalu Camar Henda di Gerbang Tol Cikatama, dan Rudi Setiawan di Tol MBZ Kilometer 47. Kita ke Aulina terlebih dahulu. Aulina, bagaimana kondisi terkini di Rest Area 57?
Ya, halo, selamat siang Sabrina dan juga pemirsa. Untuk situasi terkini di rest area kilometer 57, tempat saya mengabarkan untuk Anda, sedikit ada antrean kendaraan yang akan memasuki pintu masuk rest area kilometer 57. Tadi pun jika dilihat mobil-mobil ini didominasi oleh mobil pribadi dan juga travel yang mencari lahan parkir karena cukup ada terjadi ketersendatan kendaraan di pintu masuk. Jadi mereka agak susah untuk mencari parkir. Adapun informasi yang kami dapatkan dari pengelola rest area kilometer 57 sendiri, sejak hari H+1 Lebaran atau lebih tepatnya pada tanggal 1 April kemarin sampai dengan hari ini sudah terjadi lonjakan yang memasuki rest area kilometer 57 ini sebanyak 4 kali atau lebih dari biasanya. Bahkan bisa dikatakan ini lonjakan yang sangat tinggi dibandingkan pada puncak arus mudik kemarin. Jika kita bandingkan dengan rest area 62B yang letaknya ini di seberang rest area kilometer 57 atau rest area yang mengarah ke Jakarta, dengan rest area kilometer 57 ini justru masih lebih mengalami ketersendatan kendaraan di pintu masuk rest area kilometer 57. Padahal ini bisa dikatakan kita akan sudah menjelang arus balik, tapi masih banyak masyarakat yang memilih untuk mungkin mudik saat mudik di tanggal-tanggal menjelang arus balik, karena ini bisa dilihat dari kepadatan atau ketersendatan kendaraan yang memasuki rest area kilometer 57, bahkan bisa dikatakan naik sebanyak 4 kali lipat dibanding hari-hari biasanya. Namun untuk lalu lintas di sekitar rest area kilometer 57, lebih tepatnya di KM 57. Ini berdasarkan informasi dari pos terpadu yang berada di KM 57, untuk kenaikan volume kendaraan sebetulnya terjadi pada pukul 12 malam sampai dengan jam 3 subuh. Di mana untuk kendaraan yang memasuki arah tol Trans Jawa meskipun dan juga kendaraan yang akan mengarah ke Jakarta, ini kira-kira di jam 12 sampai jam 3 subuh ini kira-kira ada sekitar 1.000 sampai dengan 2.000 kendaraan per jamnya. Namun setelah pukul 4 sampai dengan pukul 7 pagi, volume kendaraan yang melewati ruas jalan tol kilometer 57 ini langsung menurun drastis, yakni sekitar 800 sampai dengan 900 kendaraan saja. Jadi bisa dikatakan masih banyak pemudik yang melakukan mudik lebaran dan juga para pemudik yang melakukan arus balik juga ini banyak. Jadi bisa dikatakan ini angkanya bisa seimbang, baik itu yang melakukan mudik ataupun yang melakukan arus balik ke arah Jakarta. Sabrina. Baik, terima kasih Alwina. Lalu kita ke Camar di Gerbang Tol Cikatama. Camar, bagaimana suasana terkini di sana? Halo, selamat siang Sabrina dan juga pemirsa. Untuk situasi dan kondisi terkini di Gerbang Tol Cikampek Utama ini sudah terpantau ramai lancar setelah pada malam hari tadi sempat terjadi ketersendatan, dan hal tersebut dikarenakan adanya penumpukan kendaraan di kilometer 40 sampai dengan 45. Oleh karenanya pada hari kemarin ini sempat dilakukan sistem kontraflow dari arah Jakarta menuju ke arah Trans Jawa. Namun saat ini Anda bisa saksikan di layar televisi dan juga kita akan lihat sama-sama pantauan dari udara, ini sudah tidak adanya sistem rekayasa lalu lintas. Sistem rekayasa lalu lintas ini terakhir dilaksanakan kemarin malam. Namun pada pagi hari ini meskipun tadi sempat ramai lancar, kemudian juga adanya sempat terjadi ketersendatan maksud kami, namun saat ini sudah ramai lancar dan bisa dilihat untuk sistem dari gardu tol ini masih diberlakukan sebanyak 22 gardu tol, meskipun sistem tersebut ini biasanya ditambahkan ketika adanya penumpukan kendaraan. Sampai dengan saat ini untuk arus balik menuju ke Jakarta tercatat ada sebanyak 303.000 kendaraan yang berangkat dari arah Trans Jawa pulang ke Jabodetabek. Namun ada sejumlah diskresi yang nantinya akan dilakukan, karena untuk sistem rekayasa lalu lintas secara nasional akan dilakukan secara resmi pada tanggal 3 dan juga 4 April 2025. Sementara untuk puncak dari arus balik ini akan terjadi pada 6 April. Nah, pada puncak arus balik nanti, Sabrina dan juga pemirsa, akan ada sejumlah skema yang akan dilakukan. Di antaranya adalah berkaitan dengan antisipasi arus balik dengan mengalihkan arus lalu lintas dari wilayah Trans Jawa menuju ke Jabodetabek melalui 3 gerbang tol. Di antaranya adalah tol Cisumdawu, tol Padalenyi, dan juga tol Cipularang. Sementara nantinya akan diaktifkan pula secara situasional, baik dari gerbang tol ataupun juga dari jalur fungsional Jakarta Cikampek arah selatan
dengan panjang 31 km. Dan diharapkan nantinya dengan persiapan ini, langkah preventif yang dilakukan oleh Korlantas Polri bersama dengan pihak dari Jasa Marga bisa mengurai kemacetan sehingga tidak adanya ketersendatan pada puncak arus balik nanti. Sabrina. Baik, terima kasih Camar. Kita ke Rudi Setiawan di jalur MBZ Karawang. Ya Rudi, bagaimana kondisi terkini di sana? Apakah sudah terjadi kepadatan kendaraan yang mengarah ke Jakarta? Ya Sabrina dan pemirsa, selamat siang. Kami update informasi dari jalur tol perbatasan pertemuan antara tol MBZ dan tol Jakarta Cikampek tepatnya di kilometer 48, di mana arus lalu lintas sejak pagi sampai saat ini terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dan kami informasikan untuk di depan saya juga sudah mengalami tersendat dan bahkan kendaraan terhenti. Dan di belakang saya ini yang tadinya dari kilometer kepadatan dari kilometer 50 memasuki 57 ke rest area 57 sampai dengan kilometer 47 yang tadinya mengalami kepadatan, sekarang sudah mulai bertambah ke kilometer 46. Dan saya melihat di belakang saya juga di sini sudah ada polisi dari PJR dan Jasa Marga sudah sepertinya melakukan untuk mengantisipasi membuka sistem kontraflow, di mana memang volume kendaraan saat ini kondisinya semakin siang semakin ramai. Dan saya akan langsung memperlihatkan kondisi terkini di ruas tol Jakarta Cikampek, tepatnya di kilometer 48. Ya, ini Sabrina, kondisi terkini yang bisa kami gambarkan untuk lalu lintas. Kondisinya padat dan merayap. Dan ini merupakan kendaraan yang berada dari jalur bawah ya, di mana jalur ini merupakan jalur tol Jakarta Cikampek. Kemudian kalau yang di sebelah kirinya itu jalur tol MBZ. Dan juga arus kendaraan juga di situ mengalami kepadatan. Nah, di sini penumpukan di depan ini bisa kami gambarkan bahwa kepadatan di gerbang tol, maksud saya di kilometer 48 ini, yaitu karena merupakan antara pertemuan tol MBZ dengan tol Jakarta Cikampek. Dan ini kondisinya mengurai atau menguntai hingga ke belakang. Dan ini saya lihatkan gambaran dari kondisi terkini. Dan ini kondisinya untuk di lokasi ke belakang, arah ke belakang. Jadi ini arah ke belakang, arah ke Bekasi, di mana sudah terjadi kepadatan yang tadinya kilometer 47, sekarang sudah mencapai 46. Dan kemungkinan akan diprediksi volume kendaraan akan terus meningkat, mengingat semakin siang kemarin juga mengalami hal yang sama, mengalami kepadatan hingga bakal sampai sore. Ya, ini kondisi terkini didominasi para pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi. Di sini didominasi oleh kendaraan-kendaraan pribadi yang mana juga selain aktivitas untuk mereka masih berlebaran dan mudik lokal, juga di sini banyak yang berwisata. Dan juga ada juga kendaraan-kendaraan yang masih membawa barang-barang sepertinya mudik yang ke arah Jawa Tengah dan atau Jawa Barat. Ya, kondisi seperti ini terjadi sejak pukul 9.30 dan sampai saat ini. Dan begitu juga di jalur MBZ. Dan kami informasikan bahwa untuk arus balik sendiri di tol Jakarta Cikampek yang melalui baik menggunakan tol Jakarta Cikampek ataupun tol layang MBZ, terpantau di sini kondisinya cukup tidak seperti ramai yang berada di arah menuju ke Cikampek ya. Jadi lebih padat dan lebih ramai di arah jalur yang menuju Cikampek. Jadi kalau arus balik kemungkinan diprediksi sore hari. Biasanya para pemudik yang ingin balik ke arah Jakarta itu menjelang pagi atau siang hari, dan biasanya sampai di tol Jakarta Cikampek itu sudah memasuki menjelang sore hari. Seperti kemarin juga terjadi kepadatan di sore harinya. Rudi Setiawan.
Baik, terima kasih Rudi Setiawan melaporkan langsung dari jalur tol MBZ Karawang. Sebelumnya ada Alina dari rest area kilometer 57 dan Camar Henda dari gerbang tol Cikatama. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, libur cuti bersama Lebaran, masyarakat menghabiskan waktu dengan mengunjungi sejumlah tempat wisata seperti di Pantai Pangandaran, Jawa Barat dan Pantai Carita, Pandeglang, Banten yang masih menjadi favorit tujuan wisatawan. Menghabiskan waktu libur Lebaran, para wisatawan memenuhi Pantai Pangandaran, Jawa Barat. Pantai Pangandaran masih menjadi tujuan wisatawan karena tempatnya yang nyaman dan asik. Selain bisa berenang, bermain pasir, pengunjung juga bisa menaiki perahu bersama keluarga. Pada hari pertama Lebaran saja, lebih dari 14.000 wisatawan memenuhi Pantai Pangandaran. Liburan Lebaran. Kenapa lebih memilih di hari pertama libur? Soalnya besoknya lagi kerja, jadi mulai sibuk. Selain rekayasa arus lalu lintas, untuk mengantisipasi kepadatan pengunjung, Pantai Pangandaran juga menambah petugas jaga sekaligus gate tambahan. Curah hujan tinggi tidak menyurutkan niat pengunjung untuk berwisata ke Pantai Carita, Pandeglang, Banten. Pada libur kedua Lebaran, para wisatawan mulai dari anak-anak hingga orang dewasa tumpah ruah di bibir pantai. Lebih enak pantainya, banyak ombaknya, banyak pasirnya. Terus ini kan cuaca hujan, Bu. Ini takut nggak, Bu? Enggak, saya sih nggak. Udah biasa kesini. Pilihannya Carita. Oke. Dalam sehari saja sudah lebih dari 10.000 pengunjung yang mengunjungi Pantai Carita. Diperkirakan kunjungan wisatawan akan terus meningkat hingga 6 April mendatang. Tim Liputan A-News melaporkan. Nah, pemirsa, polisi memberhentikan dan menegur pengemudi mobil pick-up yang mengangkut penumpang untuk menuju lokasi wisata. Sebelumnya polisi melarang mobil pick-up digunakan untuk mengangkut orang. Sejumlah mobil bak terbuka yang kedapatan membawa penumpang diberhentikan polisi di perempatan Combro, Purwakarta, Jawa Barat. Bak terbuka berpenumpang ini digunakan untuk mengangkut warga yang hendak berwisata. Selain diberhentikan, pengemudi mobil juga mendapat teguran oleh polisi. Selain itu, polisi juga memberi himbauan kepada sopir untuk tidak membawa rombongan warga ke tempat wisata karena rawan terjadi kecelakaan. Sementara para sopir bak terbuka beralasan menggunakan bak terbuka lebih ekonomis. Ya, adanya pick up, Pak. Adanya pick up. Kan ini apa namanya itu dilarang, Pak, ini, Pak? Iya. Tahu tapi ini dilarang, Pak, ya? Tahu, kirain untuk hari raya bisa gitu. Mau ke Cikau, Pak. Dari mana? Dari Cikampek. Di Karawang. Iya. Khususnya pada saat pelaksanaan operasi Ketupat Lodaya 2025 ini, pada saat ini H+1 terkait arus lalu lintas yang terlihat pada saat ini yaitu banyaknya pengunjung yang menggunakan kendaraan bak terbuka atau kendaraan angkutan yang digunakan untuk mengangkut orang. Di hari kedua Lebaran, arus lalu lintas di jalur arteri Jakarta-Bandung, tepatnya perempatan Combro, Purwakarta, terpantau padat. Rata-rata kendaraan membawa warga yang hendak bersilaturahmi serta menuju sejumlah lokasi wisata di Purwakarta dan Bandung. Guna mencegah kemacetan, polisi melakukan rekayasa arus lalu lintas dengan pengalihan dan buka tutup secara situasional. Diperkirakan kepadatan arus wisata di jalur arteri Purwakarta masih akan berlangsung hingga berakhirnya cuti bersama libur Lebaran. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, A-News melaporkan. Pemirsa, sebuah ambulans desa nekat terobos kemacetan dengan menyalakan sirine. Ambulans yang diberhentikan polisi ini ternyata tidak membawa pasien, melainkan membawa penumpang yang diduga wisatawan. Satu KR ambulans yang tidak membawa pasien, namun rotator dan sirine dinyalakan. Ambulans ini diberhentikan petugas kepolisian di gerbang tol Parungkuda, Kabupaten Sukabumi karena berupaya menerobos kemacetan dengan menyalakan sirenenya. Eits, bukan tanpa alasan. Meskipun menyalakan sirene, namun ternyata ambulans ini tidak sedang mengangkut pasien.
malahan mengangkut sejumlah orang yang diduga hendak liburan. Waduh. Diberi arahan dan... Nah, ketika ditanyai petugas sih, dalihnya mau menjenguk keluarganya yang dirawat di rumah sakit. Tapi tetap aja salah ya, karena peruntukan ambulans kan untuk orang yang sakit atau dalam keadaan darurat. Memuat barang atau orang yang tidak atau bukan haknya. Itu kan ambulan untuk yang sakit atau yang emergensi lainnya, dipakai untuk nengok atau dipakai keluarga. Maka untuk tindakannya kami dikembalikan aja. Emang sih di pekan lebaran ruas-ruas jalan ini padat dengan kendaraan yang menuju ke tempat wisata. Tapi ingat ya, jangan sampai kita menyalahi aturan. Kan baru juga maaf-maafan. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Ya, sementara itu Idul Fitri menjadi momentum hangat bersilaturahmi. Sejumlah pejabat menyambangi kediaman para tokoh, terutama ke Presiden Republik Indonesia. Menariknya muncul isu reshuffle Kabinet Prabowo Subianto usai Lebaran. Misa Hari Raya Idul Fitri dinilai sejumlah pihak menjadi momentum tepat bagi Presiden Prabowo Subianto untuk mengocok ulang kabinetnya. Prabowo dinilai perlu untuk kembali mengevaluasi kinerja jajarannya di Kabinet Merah Putih. Diketahui saat ini terdapat sejumlah masalah yang membutuhkan perhatian khusus, utamanya terkait isu ekonomi, perdagangan hingga ketenagakerjaan. Jika usai Lebaran reshuffle ini benar-benar terrealisasi, maka akan menjadi reshuffle kedua Kabinet Merah Putih usai melalui 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran. Reshuffle kabinet, saya kira mungkin saja dilakukan pasca Lebaran. Nah, kalau dilakukan reshuffle, saya kira beberapa pos penting di bidang perekonomian ini layak menjadi pertimbangan Presiden Prabowo untuk dilakukan evaluasi seperti Kemenko Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Kementerian SDM, bahkan Kementerian Pariwisata. Nah, indikator-indikator penting di bidang ekonomi yang patut menjadi perhatian Presiden adalah misalnya merosotnya IHSG, kemudian melemahnya rupiah dan juga lesunya ekonomi Lebaran, sehingga ini yang akan menjadi bahan pertimbangan Presiden untuk melakukan evaluasi. Nah, khusus kinerja Menteri SDM, meskipun ada sejumlah kebijakan yang nyata-nyata merugikan masyarakat seperti kebijakan gas LPG 2 kilo, tapi saya melihat saya ragu Presiden Prabowo berani melakukan reshuffle terhadap Menteri ESDM karena posisi Golkar ini sangat seksi sekali. Golkar seringkali diandalkan dukungannya oleh Presiden Prabowo dan seringkali pasang badan terhadap kebijakan-kebijakan Presiden Prabowo. Terima kasih masih bersama kami di iNews Siang bersama saya Togi Sinaga. Pemirsa, Jemaah Islam Aboge di Banyumas, Jawa Tengah baru melaksanakan sholat Id dan merayakan Lebaran pada Selasa pagi kemarin. Jemaah Aboge ini menggunakan perhitungan kalender Jawa dan Islam untuk menentukan jatuhnya 1 Syawal. Jika kebanyakan umat muslim telah merayakan Idul Fitri pada hari Senin 31 Maret 2025, ratusan jemaah Islam Aboge di Desa Kracak, Kecamatan Aji Barang, Banyumas, Jawa Tengah baru merayakan Idul Fitri pada Selasa pagi 1 April 2025. Aboge sendiri merupakan singkatan dari Alif Rebo Wage. Alif atau 1, Rebo yaitu hari Rabu, dan Wage adalah kalender hari Jawa yang dijadikan tolak ukur untuk menentukan hari raya umat Aboge. Hasil hitungan ini yang menjadikan umat Aboge selalu merayakan Lebaran Idul Fitri dengan selisih 1 hari setelah Hari Raya Idul Fitri Nasional. Meski berbeda tanggal saat merayakan Hari Lebaran, namun jemaah Islam Aboge mengatakan tidak ada perbedaan dalam tata cara beribadah. Saya hitungan Jawa itu, hitungan sama Alif, He, Jim, J. Ini tahun J. Jadi ini tahun J. Jasaing. 1 Suro kemarin Selasa Pahing tentunannya. Jadi ngitungnya Waljiro. Jadi ngitungnya Selasa itu harinya Pon
pasarannya. Jadi jadinya Selasa Pon. Usai melaksanakan sholat Id, para jemaah saling bersalam-salaman baik dengan sesama jemaah aboge maupun warga sekitar yang telah berlebaran. Dari Purwokerto, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Kita informasi lainnya, pemirsa, H+2 Lebaran arus lalu lintas di jalur arteri Pantura Cirebon, Jawa Barat terpantau ramai cenderung merayap di persimpangan Pemuda Kota Cirebon. Pemudik yang hendak balik ke Jakarta memilih balik lebih awal guna menghindari kemacetan di Pantura Cirebon. Bisa kepadatan terjadi di persimpangan 4 lampu merah jalur arteri Pantura Pemuda Kota Cirebon pada Rabu pagi. Pemudik motor dari arah Jawa Tengah menuju Jakarta mulai meningkat. Para pemudik ini mulai tersendat di titik persimpangan lampu merah Jalan Pemuda hingga persimpangan 4 Palimanan. Sementara itu, arus mudik dari arah Jakarta menuju Jawa ini masih terpantau ramai lancar. Dan bisa untuk mengetahui situasi terkini di jalur arteri Cirebon sudah ada bersama rekan kami Toy Iskandar. Selamat siang Toy, apakah kepadatan di persimpangan Jalan Pemuda masih terjadi hingga kini? Ya, selamat siang Togi dan Bapak pemirsa, dapat kami informasikan memasuki H+2 setelah Lebaran, arus lalu lintas di Jalan Pemuda Kota Cirebon, Jawa Barat, di mana ribuan kendaraan sepeda motor yang bergerak dari arah Jawa Tengah dan Jawa Timur ini mengarah ke Jakarta terpantau padat merayap, di mana kepadatan ini terjadi diakibatkan titik pertemuan arus di simpang jalur arteri Pemuda Kota Cirebon, Jawa Barat sendiri, dan di mana ribuan kendaraan ini sepeda motor guna menghindari kepadatan di arus balik ini. Para pemudik ini memilih arus balik pada H+2 setelah Lebaran ini guna menghindari kepadatan. Namun hingga H+2 ini ribuan kendaraan sepeda motor yang bergerak dari arah Jawa mengarah ke Jakarta atau Jabodetabek lainnya juga mengalami kepadatan. Dan kami akan menunjukkan Togi gimana suasana arus di jalur arteri Cirebon sendiri. Nah, terlihat di sepanjang jalur arteri Kota Cirebon, Jawa Barat ini, Togi, sejak memasuki H+2 ini ribuan kendaraan sepeda motor terus bergerak dari arah Jawa mengarah ke Jabodetabek lainnya. Nah, terlihat di sini iring-iringan kendaraan sepeda motor terus melakukan perjalanan mereka meski pada siang hari ini cuaca di Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon sendiri mengalami cukup cerah. Bahkan juga di persimpangan petugas kepolisian ini mengatur suasana arus lalu lintas agar tidak terjadi kepadatan di jalur arteri Pemuda Kota Cirebon sendiri. Dan di mana petugas personil dari petugas kota sendiri menarik kendaraan yang dari arah Jawa menuju ke Jakarta ini. Petugas kepolisian juga memprioritaskan pemudik dari arah Jawa menuju Jakarta ini. Kondisi ini mengakibatkan kepadatan yang sangat cukup panjang, di mana kepadatan ini bisa mencapai 1 kilometer sendiri. Dan menurut pemudik juga mengatakan memudik lebih awal balik pulang ke Jakarta ini guna menghindari kepadatan di arus lalu lintas di jalur arteri Cirebon sendiri. Baik. Namun kepadatan ini sempat terjadi seperti itu, Togi. Baik, terima kasih Toy Iskandar melaporkan langsung dari Cirebon, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Pemirsa, bingung menghabiskan waktu libur Lebaran? Anda bisa datang ke negeri di atas awan Wonosobo, Jawa Tengah. Di sana ada tradisi unik menerbangkan balon udara dengan beragam warna, motif, dan ukuran. Seperti apa kemeriahannya? Berikut informasinya.
Ribuan orang berkerumun di lapangan desa Candiasan, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah untuk menyaksikan penerbangan balon udara berbagai motif. Tak hanya dari Wonosobo, penonton juga datang dari berbagai daerah di Indonesia. Sedikitnya 35 balon udara diterbangkan. Pesertanya tak hanya kelompok dari desa Candiasan saja, namun kelompok penerbang balon udara dari berbagai desa di Wonosobo juga hadir. Dengan latar belakang gagahnya Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing, atraksi balon udara ini mampu menyihir para pengunjung bahkan dari luar Jawa. Iya, soalnya lewat VIP TikTok terus kan, jadi saya dan saudara saya memutuskan untuk datang ke Wonosobo. Baru pertama kali atau udah pernah lihat balon udara sebelumnya? Pertama kali. Baru pertama kali. Baru pertama kali. Iya. Terus kami juga excited karena di Papua itu sebelumnya tidak pernah ada festival seperti ini. Jadi kami senang gitu. Jadi kayak pas kebetulan ini kan lewat terus di FYP TikTok kami. Jadi ya sebisa mungkin kami menyempatkan diri untuk mengikuti festival ini karena ya seru juga. Riuh rendah penonton terjadi ketika salah satu tali balon udara tak sengaja terputus hingga balon akhirnya lepas tak terkendali. Untuk festival balon kali ini 2025 untuk tujuannya mengedukasi masyarakat, mempertahankan tradisi Wonosobo tapi tetap dengan aturan yang berlaku, dengan cara ditambatkan agar tidak mengganggu jalur penerbangan. Untuk menjaga keselamatan lalu lintas udara, balon udara ini ditambatkan dengan tali maksimal 150 meter saja. Puncak perayaan tradisi balon udara ini akan digelar pada hari Minggu 6 April mendatang di alun-alun Wonosobo. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didik Dono, iNews melaporkan. Kembali bersama kami di iNews Siang, pemirsa. 2 hari setelah Lebaran, situasi arus lalu lintas di jalur selatan Lingkar Gentong terpantau ramai lancar. Bisa kendaraan didominasi oleh mobil pribadi dan sepeda motor, serta bus antara kota provinsi. Berdasarkan keterangan pihak kepolisian, jumlah kendaraan yang melintas dari arah Bandung menuju Gentong Tasikmalaya hampir dari 80.000 kendaraan sampai H+1. Puncak arus balik wilayah Gentong diprediksi terjadi pada tanggal 6 sampai 8 April 2025. Dihimbau bagi para pengendara roda 2 maupun roda 4 untuk selalu waspada dan berhati-hati jika melintas di jalur selatan, khususnya Lingkar Gentong, dikarenakan banyak jalanan yang berliku dan naik turun sehingga rawan terjadi kecelakaan. Dan bisa untuk informasi terkini kita sudah terhubung dengan Irfan Hardiansyah di Limbangan, Garut dan Yuan Pangestu di Nagrek, Jawa Barat. Namun terlebih dahulu kita ke Irfan di Limbangan, bagaimana situasi terkini? Silakan dengan informasinya. Ya, baik, terima kasih Togi dan juga pemirsa. Saat ini saya sedang berada di Jalan Raya Limbangan, tepatnya di Garut, Jawa Barat, di mana untuk situasi terkini arus kendaraan lalu lintas di tempat kami melaporkan cukup padat merayap, di mana hal ini terjadi dikarenakan memang para pemudik ini ingin melaksanakan berliburan di jalur selatan yang mana mengarah ke arah Pangandaran. Dan tentunya dari pantauan kami memang untuk arus balik ini bisa dikatakan masih belum ada peningkatan kendaraan, namun untuk mengetahui bagaimana puncak arus balik yang akan terjadi di jalur selatan, sudah bersama kami Dirlantas Polda Jabar, Kombes Pol Dodi Darjanto. Selamat siang, Pak. Siang, Pak. Selamat siang. Baik, Pak, ini kalau kita lihat arah ke Tasikmalaya masih padat, Pak. Hal apa ini, Pak, yang
mengakibatkan bisa terjadi kemacetan seperti ini, Pak? Kepadatan arus yang kita lihat di belakang ini karena tentunya peningkatan arus masyarakat baik yang masih dalam jalur mudik maupun yang menuju ke kawasan wisata. Untuk yang berlawanan nih, orang yang mulai pelan-pelan juga arus balik mulai nampak, namun belum sepadat yang dari arus berlawanannya. Pesan saya kepada masyarakat agar menghadapi arus ini sebaiknya sebelum berangkat menuju ke kawasan wisata atau mau berangkat mudik atau ke rumah saudaranya, sebelumnya mengisi bahan bakar minyak secara full dan sebaiknya juga buang air kecil di rumahnya masing-masing, sehingga pada saat di tengah jalan tidak harus repot-repot mencari rest area untuk melakukan dua hal tersebut. Apabila itu dilakukan di rumah, tentunya dapat mengurangi tingkat kepadatan arus lalu lintas, karena banyak terjadi khususnya di kawasan tol itu mereka menuju ke rest area, pada saat rest area yang ditutup itu menjadi kendala. Oke, baik. Nah, ini apakah nantinya akan ada rekayasa lalu lintas, Pak? Mengingat ini kan sudah mulai ada terjadi kepadatan lagi, Pak. Tentunya akan dilaksanakan manajemen rekayasa buka tutup atau one way lokal di kawasan ini, sehingga sedemikian rupa arusnya dapat terkendala dengan baik. Kalau kita lihat ini masih lancar, kemudian tersendat. Nanti kalau sudah sangat padat baru kita lakukan buka tutup atau one way lokal di kawasan ini. Satu lagi nih, Pak, untuk puncak arus balik yang akan terjadi di jalur selatan ini diprediksi tanggal berapa, Pak? Puncak arus balik diperkirakan tanggal 6 April, namun cara-cara bertindak dari pihak kepolisian sudah mulai dilakukan mulai tanggal 3 untuk memperlancar arus lalu lintas sedemikian rupa. Pada saat terjadi peningkatan arus lalu lintas, semuanya sudah terkondisi dengan baik 3 hari sebelumnya. Baik melakukan rapat-rapat koordinasi maupun penyiapan infrastruktur yang berada di jalan sehingga memudahkan masyarakat dalam melakukan perjalanannya. Baik, terima kasih banyak Pak Dirlantas Polda Jabar atas waktunya, Pak. Dan tentunya itu tadi pemirsa perbincangan kami bersama dengan Dirlantas Polda Jabar, Kombes Pol Dodi Darjanto, di mana pihaknya menyebutkan jika nantinya ini kepadatan akan terus macet secara panjang, nanti pihak kepolisian akan memperlakukan sistem rekayasa lalu lintas. Dan tentunya pihak kepolisian juga menghimbau untuk tetap berhati-hati dalam berkendara, karena memang untuk jalur selatan sendiri ini banyak sekali jalanan yang berliku, dan dihimbau untuk tetap fokus dalam berkendara. Togi. Irfan atas informasinya. Lalu kita ke Nagrek. Ya, Yuan, bagaimana suasana terkini di Nagrek? Ya, Tobi dan juga pemirsa dapat saya informasikan. Sekarang saya sedang berada di jalan yang akan menuju ke daerah Garut, tepatnya di kawasan Nagrek Kabupaten Bandung. Di jalan ini arus lalu lintas sudah mulai terlihat lancar, di mana pada sebelumnya kepadatan sempat terjadi selama beberapa jam dari pukul 7 pagi hingga pukul 10.30 tadi. Namun demikian, pihak kepolisian dari Polresta Bandung telah melakukan beberapa cara bertindak seperti one way dan 3 jalur untuk mengarah ke kawasan Tasik dan Limbangan, serta 1 lajur untuk mengarah ke kota Bandung atau Jakarta. Sementara itu, untuk melihat seperti apa kondisi di jalur Nagrek sendiri, ini saya akan memperlihatkan kondisi lalu lintas yang akan menuju kawasan Garut, tepatnya di bawah jembatan Lingkar Nagrek. Di lokasi tempat saya berdiri ini, Anda terlihat di layar kaca Anda lokasi jalanan ini medannya cukup menanjak. Pada tadi sendiri ini sempat terjadi antrian yang cukup panjang dari kawasan ini karena adanya penyempitan tepat di perbatasan antara Garut dan Kabupaten Bandung. Namun demikian, karena tingginya volume kendaraan, jalan yang kurang memadai karena penyempitan badan jalan ini, mengakibatkan kemacetan terjadi di kawasan jalur selatan Nagrek. Dari data Dinas Perhubungan sendiri, hingga H+2 kali ini telah ada sebanyak 130.000
kendaraan melintasi kawasan Nagreg dari arah barat menuju timur. Namun untuk sebaliknya dari arah timur menuju barat itu atau kendaraan yang akan hendak berpulang ke kota besar di Bandung dan Jakarta ini sudah ada sebanyak 80.000 kendaraan telah melintasi kawasan Nagreg sendiri. Baik, terima kasih dari data rekan Yuan atas informasi yang melaporkan langsung dari Nagreg, Jawa Barat. Sebelum ada Irfan dari Garut, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali rekan-rekan dan salam sehat. 2 hari setelah Lebaran, antrian panjang ini kendaraan terjadi di exit tol Ciawi hingga Simpang Gadok, Kabupaten Bogor. Polisi memberlakukan sistem ganjil genap dan satu arah dari Jakarta menuju Puncak. Antrian kendaraan mencapai 3 km di exit tol Ciawi hingga jalur Gadok. Kemacetan terjadi karena banyaknya kendaraan yang menuju kawasan wisata Puncak dan pemudik lokal. Satlantas Polres Bogor melakukan rekayasa lalu lintas berupa ganjil genap dan one way atau satu arah dari Jakarta menuju Puncak. Hingga Rabu pagi tercatat 25.000 kendaraan yang masuk menuju kawasan wisata Puncak. Ya. Salam. Dan bisa untuk informasi terkini kita sudah terhubung dengan Wildan Hidayat di Puncak Bogor. Wildan, bagaimana suasana terkini di kawasan Puncak? Ya, baik Togi dan juga pemirsa, saat ini kondisi arus lalu lintas di Simpang Gadok, tempat saya berdiri ini di Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sedang diberlakukan rekayasa arus lalu lintas satu arah dari arah Cianjur menuju ke Jakarta. Setelah sebelumnya diberlakukan rekayasa arus lalu lintas sebaliknya, yaitu dari arah Jakarta menuju Cianjur. Berbeda dengan hari kemarin, Togi, rekayasa arus lalu lintas ini sempat ada pengalihan arus berupa 2 arah. Dari kedua arah sudah dinormalkan pada sekitar pukul 12 siang. Dan hari ini justru malah tidak ada penormalan. Artinya setelah diberlakukan satu arah dari arah Jakarta menuju Cianjur, saat ini seperti di belakang saya, arus lalu lintas dari arah Cianjur menuju Jakarta diberlakukan satu arah. Togi. Baik, terima kasih Wildan Hidayat atas informasinya melaporkan langsung dari Puncak Bogor, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali.